lagi kita bertemu dalam seri kedua mengenai pembahasan kasus-kasus yang terjadi di tanah air kita ini. Ada prinsip hukum yang bernama res judicata pro veritate habetur, yang artinya adalah putusan hakim selalu dianggap benar. Hakim-hakim kita banyak bersembunyi di balik prinsip hukum ini. Dan kita tahu bahwa prinsip hukum itu hanya bisa dijalankan dengan terhormat manakala putusan-putusan diambil tanpa adanya intervensi macam-macam. Intervensi uang, kekuasaan, kepentingan, imbalan, dan sebagainya. Kalau di negara-negara Anglo-Saxon, misalnya ada prinsip yang mengatakan English law knows no corruption. Hukum Inggris itu tidak mengenal korupsi. Seandainya prinsip itu terjadi di Indonesia, saya masih bisa mengerti bahwa prinsip hukum putusan hakim harus dianggap benar, bisa kita terima. Tetapi manakala hakim-hakim itu hanya tersenyum-senyum ketika membuat putusan yang direkayasa, kita sangat prihatin. Selalu hakim akan mengatakan kalau tidak puas, ajukan permohonan upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan sebagainya. Padahal sampai di peninjauan kembali pun putusan itu belum tentu bisa dieksekusi. Karena sekali lagi, terlalu banyak celah dan celah dari putusan itu untuk boleh menjadi suatu putusan yang baik. Itu sebabnya, saudara, saya sebagai praktisi hukum menganggap janganlah hakim-hakim kita itu terlalu bersembunyi di balik prinsip res judicata itu. Karena cukup hakim mengatakan, ya inilah ya terakhir putusan yang kami buat, Anda boleh melakukan upaya hukum sesuai hak Anda. Tetapi yang terjadi sekarang adalah mereka sekali lagi, ya ini sampai di sini saya membuat putusan, Anda nggak senang silakan upaya hukum dan sebagainya, karena dia tahu banyak cacat dan celah dari putusan itu. Sekali lagi saudara, mari kita perbaiki diri kita, terutama hakim yang membuat putusan, agar rakyat semakin menghormati dan mencintai hakim-hakim, serta menghargai putusan-putusan yang dibuat. Gak usah terlalu cepat mengatakan res judicata, putusan harus dianggap benar. Tetapi mulailah berperilaku benar dan tidak melakukan berbagai macam upaya-upaya dan berbagai macam menerima intervensi-intervensi dalam membuat suatu putusan. Terima kasih saudara. Kita akan kembali dalam seri ketiga nanti mengenai analisa kasus kita untuk kepentingan bersama, kepentingan negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih.